Ibunda Raden K. Haji Ahmad Mahfuz Zayyadi. Ibunda beliau adalah Nyai Salma, putri dari pasangan Raden K. Haji Abdul Hamid Banyuanyar dengan istri beliau Nyai Halimah. Beliau adalah putri sulung dari 7 bersaudara putra-putri Raden K. Haji Abdul Hamid, yaitu Raden Nyai Salma, beliau berada di Madukawan Pamekasan. Raden K. Haji Abdul Hamid Bata-Bata. Raden Nyai Ruqayyah, beliau menikah dengan K. Haji Basrawi, Kayu Manis Pamekasan. Raden K. Haji Abdul Aziz, Temporejo Jember. Raden Nyai Juwairiyah, Bulu Keting, Bangsal Sari Jember. Raden Nyai Sofiyah Hamidah, Beringin Pamekasan. Raden K. Haji Baidawi, Banyuanyar Pamekasan. Sebagai putri dari seorang kiai ternama, alim, beliau Nyai Salma tentu saja adalah sosok yang mendapatkan pendidikan sejak beliau masih kecil. Maka beliau Nyai Salma dikenal sebagai perempuan yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup penuh dengan kesederhanaan dan melalui kehidupan dengan penuh kesabaran. Bahkan sifat-sifat kesederhanaan senantiasa beliau ajarkan pada putra-putri beliau. Setelah beliau wafat, ditemukan di dalam lemari milik beliau pintalan-pintalan rambut milik beliau. Menyikapi hal itu, para keluarga menjelaskan pernyataan bahwa Nyai Salma adalah orang yang sangat berhati-hati. Jadi beliau sebagai perempuan yang taat dan mendapatkan pendidikan agama mengetahui bahwasanya rambut perempuan walaupun sudah dipotong tidak boleh dilihat oleh orang ajnabi, yaitu laki-laki yang bukan mahram. Maka beliau ketika memotong rambutnya, beliau menyimpannya di dalam lemari beliau. Pernah juga bahwa suatu saat beliau membasuh beras untuk dimasak, saat mengambil air beliau merasakan timba yang ditarik sangat berat, dan ternyata timba tidak berisi air namun berisi emas. Namun kezuhudan dan kewaraan beliau menjadikan beliau mengembalikan timba ke dalam sumur. Beliau berkata, "Ya Allah, abdi tak terroh kadento. Ya Allah, hamba tidak menginginkan semua ini. Cuma anak-anak sebagus dan soleh saya harap abdi. Hamba hanya menginginkan anak-anak yang baik dan soleh." Ketika saya memastikan kepada Kiai Haji Abdul Sattar Salim sebagai sumber daripada cerita ini, beliau berkata bahwa ini saya mendapatkan cerita dari para santri-santri beliau yang merupakan santri-santri dari ayah beliau. Namun yang saya tahu bahwasanya kisah ini terjadi kepada ibunda Nyai Salma, yaitu Nyai Halimah, istri daripada Ki Haji Abdul Hamid. Silsilah Raden Ki Haji Ahmad Mahfuz Zayyadi. Untuk itu, silsilah Raden K. Haji Ahmad Mahfuz Zayyadi dikenal yaitu dari K. Haji Zainal Abidin Cencanah Bangkalan. Beliau mempunyai putri Raden Nyai Lambung, Puju Agung, Raden Nyai Ambu, Raden K. Haji Hasan, Raden K. Haji Ishaq, Raden K. Haji Isbat, Raden K. Haji Abdul Hamid, Nyai Salma, dan mempunyai putri-putra Raden K. Haji Ahmad Mahfuz Zayyadi. Adapun dari jalur ayah beliau, yaitu Kiai Haji Zainal Abidin Cencanah Bangkalan, Kiai Mujahid, Kiai Ahmad Zahri, Bujuk Agung Toronan, Bujuk Misan, Bujuk Agung Koel, Bujuk Junan, Kaha Abdul Hakim, Nyai Khatimah, dan Kiai Haji Zayyadi. Ayah Kiai Zayyadi yaitu Kiai Haji Tayyib,
yang melahirkan kemudian Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi. Saudara-saudara Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi, Raden Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi mempunyai 9 saudara, yaitu yang pertama Nyai Rashidah, berada di Sumber Gayam Pamekasan. Yang kedua Nyai Halimah, berada di Banyusari dan menikah dengan Kiai Haji Abdul Rauf. Ketiga Nyai Alawiyah, menikah dengan Kiai Haji Abdul Latif Pakes Pamekasan. Keempat Nyai Nafi'ah, menikah dengan Kiai Haji Zaini Mun'im Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Nyai Salimah, menikah dengan Kiai Haji Basiruddin Sumbersari Pamekasan. Keenam beliau sendiri Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi, menikah dengan Nyai Hajatuh Fah Pondok Pesantren Bata-Bata. Ketujuh Nyai Hafsah, menikah dengan Kiai Haji Muhammad Taha Pipi Al-Falah Sumber Gayam Pamekasan. Yang kedelapan Kiai Haji Muhammad Zuhud Pipi Al-Khairat Malang, Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah Kiai Haji Muhammad Salim Pipi Madukawan Pamekasan. Putra-putri Raden Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi dengan istri beliau Nyai Hajah Tuhfah, putri Raden Ki Haji Abdul Majid Pipi Mambaul Ulum Bata-Bata. Putra pertama bernama Lora Abdul Wafi. Beliau wafat dan dimakamkan di Banyuanyar. Putra beliau yang kedua yaitu Raden Ki Haji Abdul Hamid Bata-Bata, merupakan pengasuh keempat. Putra ketiga wafat, keempat wafat, kelima wafat, dan keenam wafat. Namanya pun kami tidak tahu, dan Raden Ki Haji Abdul Mu'in Bayan juga mengatakan demikian, karena beliau berempat wafat masih waktu kecil. Putra ketujuh beliau yaitu Nyai Hasbiah Pipi Nurul Abror Banyuwangi. Putra kedelapan Raden Ki Haji Abdul Mu'in Bayan Pipi Al-Majidiyah Palduding. Putra selanjutnya Nyai Ruqayyah Akor Pamekasan. Putra selanjutnya Raden Ki Haji Abdul Qadir Kadur Bira Sampang. Putra ke-11 Raden Abdul Majid berada di Bata-Bata wafat. Putra ke-12 Raden Ki Haji Abdul Hayy wafat sebelum beliau menikah. Ke-13 Raden Ki Haji Syamsul Arifin juga wafat sebelum menikah. Terakhir dan putra ke-14 adalah Nyai Laila, wafat dan dimakamkan di Alas Bulu Banyuwangi.